Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Andriansa dengan NIM 07300 2300 107. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 9 kestabilan. Yang pertama ada interaksi batuan dan penyangga. Nah, bagaimana interaksi batuan dan penyangga itu? Nah, kalau misalnya dari gambar ini, interaksi batuan antara penyangga itu tergantung dari kuat seberapa kuat penyangga tersebut menerima tekanan dari beban-beban yang ada di sekitar terowongannya itu sendiri. Eh, contoh contoh misalnya di sini ada ada terowongan, di sini ada penyangga. Nah, kira-kira apakah penyangga ini bisa bisa menahan menahan beban yang ada di sekitar terowongan seperti beban yang dari vertikal di terowongan itu bisa disebut tegangan tangan radial, yang beban horizontal, tegangan horizontal yaitu bisa berupa tegangan tangan sial. Nah, reaksi penyangga itu juga berbeda-beda tergantung penyangganya. Misalnya penyangga baja. Kalau penyangga baja itu berfungsi eh, untuk menahan terowongan tersebut dari tekanan-tekanan agar tidak runtuh. Dan itu juga tergantung bebannya, seberapa besar tekanan tersebut. Dan begitu juga contohnya rock bolt. Kalau eh, rock bolt itu rock bolt itu berfungsi untuk mengikat, ya. Rock bolt itu berfungsi untuk mengikat batuan, mengikat eh, mengikat batuan agar tidak runtuh. Misalnya di sini ada struktur, di sini ada di sini ada terowongan. Nah, maka rock bolt itu berfungsi untuk mengikat struktur ini sendiri supaya tidak terjadi rockfall. Kurang lebih seperti itu. Itu contoh interaksi batuan dan penyangga. Nah, di sini ada lokasi pengamatan, yang dimana lokasi pengamatan ini X. Nah, pada step 1 itu, di mana terowongan belum digali dan belum diberi penyangga. Dan pada step 2 itu, di mana lokasi pengamatan tersebut, di mana terowongan itu sudah digali, tapi belum diberi penyangga. Nah, pada step 3 itu, di mana lokasi terowongan itu sudah digali dan sudah diberi penyangga. Nah, pada step 4 itu, di mana lokasi terowongan yang sudah digali dan sudah diberi penyangga, lalu digali lagi tapi belum diberi penyangga. Pada step 5, di lokasi pengamatan tersebut, di mana lokasi pengamatan tersebut ada terowongan yang sudah digali dan diberi penyangga, lalu digali lagi, diberi penyangga, dan digali lagi tetapi belum diberi penyangga. Nah, selanjutnya ada kurva load deformation. Nah, kurva load deformation ini terbagi menjadi dua. Di sini ada pressure available from support. Ini adalah bagaimana bagaimana penyangga itu mampu menahan menahan tekanan-tekanan yang ada di sekitar terowongan. Nah, dari bacanya itu dari bawah ke atas. Nah, kalau dari atas ke bawah itu adalah pressure required to limit deformasi, yaitu tekanan tekanan yang dibutuhkan untuk membatasi deformasi dari batuan tersebut. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwasannya ini adalah tekanan yang akan terdeformasi. Nah, mula-mula dia dia mula-mula pada tahap ini dia akan mulai mengalami failure failure. Nah, pada tahap ini
ini akan terbelah menjadi dua. Yang atas, F ini itu yang F ini adalah untuk tunnel roof, yaitu atap. Yang E ini adalah eh, untuk side wall, untuk dinding terowongan. Nah, ketika ketika tekanan ini, batuan ini mulai terdeformasi, maka penyangga harus segera diberikan agar supaya supaya batuan itu tidak terdeformasi. Nah, ini juga tergantung tergantung seberapa kuat penyangganya. Semakin semakin kuat penyangganya, maka dia akan semakin tegap. Ini ini adalah contoh penyangga yang tegap. Penyangga yang sangat kuat, maka dia akan semakin tegap. Semakin dia landai, maka tegangannya, maksudnya penyangganya itu akan semakin lemah. Jika diberikan penyangga yang kurang kuat gitu, maka penyangga itu akan eh, melandai seperti ini. Nah, kalau misalnya diberi penyangga yang kurang kurang kuat, maka akan gagal dan akan terjadi deformasi, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam penyangga, banyak macam jenis-jenis penyangga yang ada di tambang bawah tanah, eh, serta kekurangan dan kelebihannya. Pertama, yaitu penyangga kayu. Prinsip penyangga kayu untuk struktur penopang sementara. Kayu digunakan sebagai penyangga sementara untuk menopang tanah atau batuan di sekeliling terowongan yang sedang digali, mencegah runtuhnya. Berfungsi untuk mencegah keruntuhan tanah atau batuan ke dalam terowongan. Menjaga stabilitas penyangga kayu akan menyebarkan beban yang diterima oleh terowongan. Kelebihannya yaitu murah dan mudah diperoleh. Kayu relatif lebih murah dan mudah ditemukan dibandingkan dengan bahan penyangga lainnya. Mudah dikerjakan. Proses pemasangan dan penggantian penyangga kayu relatif mudah dan cepat. Fleksibilitas dalam penggunaan kayu mudah dipotong dan disesuaikan sesuai dengan bentuk dan ukuran terowongan yang sedang digali. Kekurangannya, keterbatasan daya tahan. Kayu dapat rapuh dan mudah rusak karena terpapar kelembapan. Keterbatasan beban. Kayu memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan bahan lain seperti logam atau beton, sehingga tidak cocok untuk terowongan besar atau kondisi tanah yang lebih keras. Selanjutnya ada penyangga besi baja. Prinsipnya yaitu penyokong permanen atau sementara. Penyangga besi atau baja sering digunakan sebagai sistem penyangga permanen atau semi permanen yang memberikan stabilitas jangka panjang pada struktur terowongan. Yang kedua, prinsipnya yaitu menahan beban dan tekanan. Baja memiliki kekuatan tarik yang tinggi dan dapat menahan beban dan tekanan dari tanah atau batuan yang mengelilingi terowongan. Nah, kelebihannya yaitu kekuatan tinggi. Baja memiliki kekuatan struktural yang sangat tinggi, memungkinkan penyangga untuk menahan tekanan besar yang dihasilkan oleh tanah dan bebatuan di sekeliling terowongan. Tahan lama dan tahan karat. Baja memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kerusakan mekanis, korosi, dan kondisi ekstrim, meskipun membutuhkan perlapisan anti karat untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Kekurangannya yaitu biaya yang lebih tinggi. Baja lebih mahal dibanding dengan bahan penyangga lain seperti kayu, baik dalam hal baku maupun biaya pemasangan. Berat dan sulit dalam transportasi. Struktur baja cenderung lebih berat dan memerlukan peralatan yang lebih besar untuk transportasi dan pemasangan, terutama untuk proyek yang lebih besar. Selanjutnya ada beton konkret. Ada beton, yaitu konkret. Prinsipnya yaitu penyangga permanen atau semi permanen. Prinsipnya itu sebagai penyangga permanen atau semi permanen. Beton digunakan sebagai penyangga permanen dalam banyak konstruksi terowongan, baik dalam bentuk pelat beton prekas yang dipasang secara modular maupun sebagai pengecoran beton langsung di lokasi konstruksi. Menahan beban dan tekanan tanah. Beton dirancang untuk menahan beban besar yang timbul akibat tekanan tanah atau batuan, serta menstabilkan struktur terowongan selama dan setelah proses konstruksi. Kelebihannya yaitu kekuatan dan daya tahan tinggi. Beton memiliki kekuatan kompresi yang sangat baik, membuatnya ideal untuk menopang tekanan besar dari tanah dan bebatuan. Beton bertulang bahkan lebih kuat dan tahan terhadap beban tarik. Tahan lama. Beton sangat tahan lama, dapat bertahan selama beberapa dekade atau bahkan lebih.
tergantung pada kondisi lingkungan. Ini membuatnya sangat cocok untuk penyangga permanen pada terowongan yang digunakan dalam jangka panjang. Kekurangannya yaitu proses pemasangan yang rumit dan waktu lama. Pemasangan penyangga beton, terutama jika menggunakan beton cor in situ, memerlukan waktu yang lebih lama, serta peralatan berat untuk pengecoran dan pemadatan meskipun beton prekas mempercepat pemasangan. Biaya yang relatif tinggi. Beton, terutama beton bertulang atau plat beton prekas, dapat lebih mahal daripada penyangga kayu atau baja, baik dari segi bahan baku maupun pemasangan. Berat dan sulit untuk penyelesaian. Beton memiliki berat yang cukup besar dan tidak dapat disesuaikan dengan mudah setelah dipasang. Selanjutnya, ada beton tembak. Prinsipnya yaitu dengan cara penyemprotan beton dengan tekanan tinggi. Beton tembak disemprotkan dengan mesin khusus ke permukaan terowongan dengan tekanan tinggi. Yang kedua, penguatan segera. Beton tembak memberikan penguatan segera setelah disemprotkan, menjaga kestabilan terowongan dan mencegah runtuhnya material tanah atau batuan sementara proses penggalian berlangsung. Nah, kelebihannya yaitu pemasangan cepat dan efisien. Beton tembak dapat dipasang dengan sangat cepat, memberikan dukungan segera untuk stabilitas terowongan yang sedang digali. Yang kedua yaitu fleksibilitas pada permukaan yang tidak rata. Karena beton tembak menempel langsung ke permukaan, dia sangat efektif dalam menguatkan permukaan yang tidak rata atau berbelok, seperti pada terowongan yang digali di tanah atau batuan yang tidak seragam. Kekurangannya yaitu kekuatan awal yang lebih rendah. Pada tahap awal, beton tembak memiliki kekuatan struktural yang lebih rendah dibandingkan dengan beton cor atau plat prekas, sehingga memerlukan waktu untuk mengeras dan mencapai kekuatan penuh. Yang kedua, kebutuhan perawatan lebih. Beton tembak memerlukan pemeliharaan untuk memastikan ketebalan dan kualitas lapisan tetap sesuai standar. Selanjutnya, ada baut batuan, rock bolt. Prinsip pada rock bolt yaitu penyisipan baut ke dalam batuan. Prinsip utama dari penyangga baut batuan adalah memasukkan baut baja panjang ke dalam lubang bor yang dibuat pada batuan yang mengelilingi terowongan, mengikat dan menstabilkan batuan. Baut batuan berfungsi untuk mengikat lapisan batuan yang lebih lemah atau tidak stabil agar tetap terkendali dan mencegah pergerakan atau keruntuhan material yang ada di sekitar terowongan. Kelebihan dari rock bolt yaitu mengurangi pergerakan batuan. Baut batuan efektif untuk menstabilkan batuan yang longgar atau tidak stabil di sekitar terowongan, mengurangi kemungkinan pergerakan atau keruntuhan yang bisa berbahaya bagi pekerja dan struktur. Cocok untuk kondisi geologi yang beragam. Baut batuan dapat digunakan pada berbagai jenis batuan, termasuk batuan keras maupun lunak, serta pada kondisi geologi yang beragam, seperti tanah yang mudah bergerak atau terfragmentasi. Kekurangan dari rock bolt yaitu kekuatan terbatas untuk beban berat. Meskipun efektif untuk menstabilkan batuan, baut batuan mungkin tidak cukup kuat untuk menopang beban yang sangat besar atau pada kondisi yang sangat labil, sehingga seringkali harus dikombinasikan dengan sistem penyangga lain seperti beton tembak. Selanjutnya, kemampuan terbatas pada batuan yang sangat lembek atau cacat. Baut batuan kurang efektif pada batuan yang sangat lemah atau cacat, seperti batuan yang telah terfragmentasi atau memiliki banyak rekahan, karena baut tersebut mungkin tidak dapat mengikat batuan dengan baik. Selanjutnya, ada wire mesh. Prinsip dari penyangga wire mesh yaitu penggunaan jaring kawat untuk menopang. Wire mesh adalah jaring kawat baja yang dipasang pada dinding atau langit-langit terowongan. Jaring ini dapat digunakan untuk memperkuat tanah atau batuan yang rapuh atau longgar dengan memberikan daya tahan tambahan terhadap pergerakan material di sekitar terowongan. Yang kedua, mencegah keruntuhan batuan. Wire mesh memberikan perlindungan terhadap keruntuhan material tanah atau batuan di sekitar terowongan, dengan menahan material agar tetap berada pada posisi yang aman. Kelebihan dari penyangga wire mesh adalah meningkatkan kekuatan struktur. Wire mesh memberikan penguatan tambahan pada dinding terowongan, membantu menahan pergerakan tanah dan batuan. Ini sangat penting pada terowongan dengan kondisi geologi yang tidak stabil atau yang mengalami pergerakan tanah. Cepat dan mudah dipasang. Pemasangan wire mesh relatif cepat dan mudah. Jaring kawat bisa dipasang dengan cara yang efisien, menggunakan peralatan dasar, sehingga mempercepat proses konstruksi terowongan. Kekurangan dari penyangga wire mesh yaitu kekuatan terbatas. Meskipun wire mesh efektif dalam memberikan penguatan, kekuatan penyangga ini terbatas, terutama dalam menahan beban yang sangat besar. Untuk tekanan yang lebih tinggi atau kondisi geologi yang lebih buruk, wire mesh harus dipadukan dengan metode lain. Yang kedua, tidak mampu menahan beban terlalu berat. Wire mesh sendiri tidak cukup kuat untuk menahan beban yang sangat berat.
sehingga seringkali hanya berfungsi sebagai penyangga sementara atau penambah stabilitas sementara proses penggalian berlangsung. Selanjutnya ada hydraulic probe. Prinsip dari penyangga hydraulic probe yaitu tekanan hidrolik untuk mendorong hydraulic probe bekerja dengan menggunakan tekanan hidrolik untuk mendorong silinder atau batang baja ke dalam posisi dapat menopang dinding terowongan. Kelebihan dari penyangga hydraulic probe yaitu dukungan yang cepat dan efektif. Sistem hydraulic probe dapat memberikan dukungan cepat dan efektif untuk dinding terowongan yang rentan, terutama pada tahap awal penggalian. Hal ini sangat berguna untuk menjaga stabilitas sementara proses konstruksi berlanjut. Yang kedua, dapat menyesuaikan dengan perubahan tekanan. Hydraulic probe dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi terowongan, memberikan dukungan yang lebih dinamis dan adaptif sesuai dengan tekanan tanah atau bebatuan yang berubah seiring waktu. Kekurangan dari penyangga hydraulic probe yaitu biaya awal yang relatif tinggi. Pemasangan dan penggunaan hydraulic probe memerlukan biaya awal yang lebih tinggi karena memerlukan peralatan hidrolik khusus dan pemeliharaan sistem yang lebih rumit. Memerlukan pemeliharaan rutin. Hydraulic probe memerlukan perawatan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa sistem hidrolik berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah Power Roof Support yang disingkat PRS. Prinsip dari penyangga power roof yaitu tekanan dan penopang dari atas. Sistem power roof dirancang untuk memberikan dukungan secara langsung dari atas, dari langit-langit terowongan. Penyangga ini umumnya dipasang di sepanjang atap terowongan untuk menahan tekanan dari material tanah atau batuan yang ada di atasnya. Kelebihan dari penyangga power roof yaitu penyangga yang kuat dan efektif. Power roof sangat efektif dalam menahan beban dari atas, yang merupakan salah satu jenis tekanan paling berat yang dihadapi oleh terowongan bawah tanah. Dengan menggunakan tenaga mekanik atau hidrolik, sistem ini mampu memberikan dukungan yang sangat kuat dan stabil. Fleksibilitas penyesuaian. Salah satu kelebihan utama dari power roof adalah kemampuan untuk disesuaikan dengan kondisi terowongan yang berubah. Penyesuaian tekanan dan ketinggian penyangga memungkinkan dukungan yang lebih baik seiring dengan perubahan kondisi tanah atau bebatuan di sekitar terowongan. Kekurangan dari penyangga power roof. Biaya awal yang relatif tinggi. Sistem power roof dapat memiliki biaya awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode penyangga lainnya, seperti wire mesh dan beton tembak. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan peralatan mekanik atau hidrolik khusus serta teknologi untuk mengontrol tekanan. Yang kedua, perawatan dan pemeriksaan rutin. Karena menggunakan sistem mekanik atau hydraulic power roof memerlukan pemeliharaan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik. Kerusakan pada komponen hidrolik atau mekanik dapat mempengaruhi efektivitas penyangga. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai, yang saya tampilkan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dari kata-kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.